Of course kalau kita berbicara tentang pitching, pertama-tama kita harus kenali dulu dengan siapa kita akan bertemu. Jadi menurut saya, ini mungkin salah satu strategi perang ya. Sebenarnya strategi perang sebelum kita berperang kita harus tahu dulu lawan kita siapa. Oke, apa yang dia mau, apa kelemahannya. Intinya kita harus mencari tahu informasi sebanyak-banyaknya tentang orang yang akan kita temui. Dan pastikan bahwa dia memang strategik, pemegang keputusan gitu. Nah jadi kalau Anda sudah tahu, kepo dulu perusahaannya apa, sebenarnya apa yang mereka butuhkan dan apa permasalahannya dan bagaimana solusi yang kamu pitchingkan itu memang akan men-solve masalah itu. Jadi menurut saya harus ada banyak PR yang memang harus dikerjakan di awal. Oke? Nah, kalau situ sudah, ya sekarang tadi kan udah bilang udah ketemu, orang udah decision maker-nya. Oke, nah yang berikutnya berarti sekarang saya mau tahu nih, berarti kan kebocorannya orangnya udah setuju atau enggak? Orangnya setuju, tapi begitu di follow up sama bawahannya? Menghilang. Berarti langkah pertama adalah, jangan baper. Nggak boleh merasa victim, karena terus terang memang walaupun itu ide brilian ya, tapi kita nggak bisa bilang, wah ide saya dicuri, ide saya diambil, karena kalau seperti itu mindsetnya, kita akan merasa bahwa we are the victim, gitu, dan akhirnya kasihan banget ya ide dicuri, Nah, tapi, again, itu dijadikan pembelajaran, mungkin ini kedengarannya klise tapi beneran, because ketika kita merasa, oh ide saya dicuri, kita ngerasanya lemah, gitu, bener-bener lemah, gitu kan. Nah, tapi sekarang pertanyaan yang berikutnya yang ingin saya tanyakan adalah, kalau seperti itu, berarti the next time, kenapa bisa seperti itu? Berarti contohnya nih, jangan kasih tahu semuanya dulu di awal, beberapa pieces-piecesnya aja. Nah, tapi kalau misalnya cuma kasih tahu beberapa piecesnya dia ngerjain sendiri, berarti sebenarnya dia nggak mencuri ide. Kebayang kan? Berarti sebenarnya mungkin dia dapat itu dari inspirasi dan mungkin ada perbedaannya. Itu yang pertama, berarti informasi apa yang Anda berikan di awal, berarti Anda harus penting, pelajaran, Apakah ada informasi yang penting yang itu menjadi secret sauce atau rahasia perusahaan atau enggak? Kalau di awal berarti jangan dikasih tahu dulu sampai itu deal. Itu yang pertama. Nah yang kedua menurut saya berarti dari sistem follow up-nya. Ketika Anda bertemu dengan business owner yang pertama tadi, punya kontaknya enggak, punya tukeran kontaknya enggak. Jadi jangan sampai itu patah di bawah, di yang keduanya saja gitu. Jadi coba dilakukan. Dan tanyakan secara langsung berarti kalau dia udah deal harusnya di bawah pasti tinggal melanjutkan kan sebenarnya. Nah berarti mungkin ada misperception. Anda mungkin berpikir itu sudah deal. Padahal sebenarnya mungkin bagi dia tuh nggak deal. Karena kalau as a really business owner, decision maker, itu biasanya mereka nggak akan agree ya. Mereka nggak akan bilang iya deh, oke. Terus tapi di bawah jangan ya, nggak jadi. Karena as a real business owner, especially di perusahaan besar seperti yang kamu bilang, they always honor their word. Jadi kalau misalnya enggak, dia akan bilang enggak. Kalau misalnya dibilang consider, dia akan bilang consider. Nah, bisa saja dalam segi penyampaiannya, Anda menangkap bahwa itu sudah deal, sehingga di bawah kok kesannya jadi berbeda. Gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu. Nah, dan yang ketiga, menurut saya paling penting adalah maintain relationship. Karena it's not just about sekali. Jadi, maksudnya saya, ini kan cuma satu bisnis aja kan, bisnis ide. Di bisnis itu, everything can happen, kita bisa bertemu orang lain dengan konteks yang berbeda. Jadi jangan kayak baper, jahat nih orang, enggak. Selalu berprasangka baik. Karena bisa saja, yang tadi, bisa saja itu miscommunication dan suatu saat nanti Anda bertemu lagi dengan orang yang sama di bisnis yang berbeda dan dia memberikan kamu kesempatan itu. Ya, again, selalu berprasangka baik, menurut saya benar, menurut saya itu baik. Ya, dan jangan melihat bisnis itu cuma sekali aja kalau gagal, ya udah dia musuh saya. No, dinamis. Who knows, ini akan bertemu lagi dan dipertemukan lagi. Dan kalau kamu masih bisa tetap bersikap baik dan sopan, walaupun dia yang nolak, tetap aja sopan, nggak apa-apa, it's okay. Dia akan bisa melihat. Dan orang business partner yang baik, dia akan bisa menghargai hal itu. Dan kalau dia menghargai hal itu, pasti akan ada kesempatannya. Kalau dia tidak bisa menghargai hal itu, mungkin dia bukan partner yang tepat untuk berkolaborasi. Dan Tuhan baik untuk menjauhkan kamu dari orang itu. Gitu. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi
tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.